Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar kembali tentang mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang indeks harga. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Jadi apa sih itu inflasi? Jadi inflasi di sini adalah menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real dalam negeri. Kenaikan satu atau dua barang belum bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain atau mengakibatkan kenaikan harga lainnya. Jadi inflasi di sini adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Nah, perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari jumlah sebelumnya dengan uang yang sama. Nah, kebalikan dari inflasi ada yang namanya deflasi. Deflasi di sini adalah proses menurunnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu tertentu atau dalam periode tertentu. Jadi deflasi ini adalah kebalikan dari inflasi tadi. Kalau inflasi tadi menurunnya nilai uang, maka deflasi ini adalah meningkatnya nilai uang. Kemudian di sini ada faktor penyebab dari inflasi. Yang pertama adalah peningkatan permintaan agregat atau demand aspek. Jadi keseluruhan permintaan dalam perekonomian suatu negara, jika permintaannya terus-terus bertambah dan produsen tidak mampu memenuhinya, maka tingkat harga barang juga akan naik. Nah, yang kedua itu terhambatnya atau rendahnya produksi barang atau jasa, atau bisa disebut dengan supply aspek. Nah, jadi ini mengakibatkan pasokan barang kebutuhan masyarakat terhambat. Nah, terhambatnya produksi, hambatan proses produksi disebabkan oleh teknologi yang masih rendah, kemudian disebabkan oleh gagal panen, kemudian bencana alam atau modal yang sangat terbatas. Yang ketiga ada ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan jumlah peredaran barang. Jadi di sini adalah artinya jumlah uang yang beredar lebih besar daripada jumlah barang. Maka sehingga jika permintaan akan suatu barang itu bertambah, tetapi produsen tidak mampu untuk memenuhinya, maka akan terjadi suatu inflasi. Nah, yang kelima ada penerbitan uang baru oleh pemerintah sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat bertambah. Jadi penerbitan uang ini jika terlalu banyak beredar akan mendorong kenaikan daya beli yang diikuti dengan naiknya harga barang-barang. Nah, kemudian yang keenam adanya desakan kelompok tertentu untuk memperoleh kredit dengan bunga yang ringan. Dampaknya memicu pertambahannya jumlah uang yang beredar sehingga tingkat harga menjadi tidak stabil. Nah, yang terakhir ada fluktuasi sektor luar negeri, ekspor atau impor, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis inflasi. Jadi jenis inflasi di sini ada 3. Yang pertama asal timbulnya inflasi, yang kedua cakupan pengaruh kenaikan harga, dan yang ketiga parah tidaknya inflasi. Jadi kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu asal timbulnya inflasi. Jadi asal timbulnya inflasi ini diakibatkan karena yang pertama inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri itu adalah contohnya defisit anggaran dan bisa juga karena bencana. Nah, defisit anggaran ini diakibatkan belanja karena dibiayai melalui penerbitan uang baru. Nah, inflasi ini juga terjadi karena kegagalan panen
sehingga jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Akibat keterbatasan jumlah barang yang akan ditawarkan, harga barang akan menjadi mahal di pasar. Kayak gitu. Yang kedua, itu inflasi dari luar negeri. Jadi inflasi dari luar negeri di sini yaitu timbul dikarenakan naiknya harga barang impor. Kondisi ini terjadi akibat naiknya biaya produksi dari luar negeri atau adanya kebijakan tarif biaya impor barang atau negara pengekspor sedang mengalami inflasi. Jadi begitu tentang asal timbulnya inflasi. Nah, yang kedua, jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Nah, jadi di sini ada 3. Yang pertama, inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga secara umum yang berkaitan dengan 1 atau 2 barang tertentu secara berkelanjutan. Yang kedua, itu ada inflasi terbuka. Jadi inflasi terbuka ini yaitu tentang kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat. Jadi yang ketiga itu ada inflasi tidak terkendali. Nah, inflasi tidak terkendali ini yaitu inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah naik. Keadaan ini menyebabkan nilai uang terus merosot. Itu berdasarkan jenis inflasi menurut cakupan pengaruh kenaikan harga. Nah, yang ketiga itu berdasarkan parah tidaknya inflasi. Jadi berdasarkan parahnya tidak inflasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi tidak terkendali. Jadi inflasi ringan ini yaitu inflasi yang masih di bawah 10% per tahun. Meskipun harga barang umum terus naik, inflasi ringan ini belum menimbulkan krisis ekonomi. Nah, yang kedua tentang inflasi sedang. Inflasi sedang ini yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat 10-30% per tahunnya. Inflasi ini sudah menimbulkan dampak bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Nah, yang ketiga itu inflasi sedang. Nah, inflasi sedang inflasi berat. Inflasi berat ini yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 30-100% per tahunnya. Pada inflasi ini, bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Nah, yang keempat, inflasi tidak terkendali, yaitu lebih dari 100%. Nantinya akan menimbulkan peristiwa ekonomi yang ekonomi mengalami kehancuran, nilai uang mengalami penurunan secara drastis, bahkan masyarakat tidak lagi percaya terhadap uang. Jadi itu tentang jenis inflasi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis inflasi, sekarang kita akan menghitung laju inflasi. Jadi menghitung laju inflasi ini ada 2 cara. Yang pertama itu menghitung inflasi bulanan, dan yang kedua itu menghitung inflasi secara tahunan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang cara menghitung inflasi bulanan. Nah, adapun rumus dari menghitung inflasi bulanan yaitu inflasi sama dengan indeks harga bulan N dikurang indeks harga bulan N dikurang 1 per indeks harga bulan N dikurang 1 dikali dengan 100. Jadi di sini bulan N memiliki keterangan yaitu adalah inflasi bulan yang akan kita hitung nantinya. Jadi misalnya dimintanya menghitung bulan September, berarti kita akan memberikan indeks harga pada bulan Septembernya. Nah, sedangkan bulan N dikurang 1 maksudnya adalah di sini
1 bulan sebelum bulan yang akan kita hitung. Misalnya kita akan menghitung bulan September, berarti bulan N dikurang 1 itu adalah bulan Agustusnya. Jadi 1 bulan sebelum bulan yang akan kita hitung. Di sini ada contoh perhitungan tentang inflasi bulanan, yaitu indeks harga konsumen atau IHK suatu negara pada bulan September 2018 tercatat sebesar 146,25 dan pada bulan Agustus sebesar 144,63. Hitunglah tingkat inflasi pada bulan September tahun 2018. Jadi yang kita ketahui pertama adalah IHK bulan N, yaitu bulan Septembernya yang akan kita hitung ya, yaitu 146,25. Nah, kemudian yang kita ketahui dari soal ini adalah IHK bulan N dikurang 1, yaitu bulan sebelum 1 bulan sebelum bulan yang akan kita hitung, yaitu sebelum bulan September, yaitu bulan Agustus. Nah, jadi IHK bulan Agustusnya adalah 144,63. Kemudian kita masukkan di sini rumusnya, inflasi sama dengan indeks harga bulan N dikurang indeks harga bulan N dikurang 1 per indeks harga bulan N dikurang 1 kemudian dikali 100. Jadi di sini kita ketahui indeks harga bulan N, yaitu bulan Septembernya adalah 146,25 dikurang dengan indeks harga bulan N dikurang 1, yaitu bulan Agustusnya, yaitu 144,63. Jadi 146,25 dikurang 144,63 per, karena indeks harga bulan N dikurang 1 juga bulan Agustus, maka kita tulis pernya adalah 144,63. Kemudian kita kali 100%, maka hasilnya adalah 1,12%. Jadi laju inflasi pada bulan September tahun 2018 adalah sebesar 1,12%. Seperti itu untuk perhitungan inflasi pada bulanan. Kemudian kita akan membahas tentang menghitung inflasi tahunan. Nah, menghitung inflasi tahunan ini memiliki rumus, yaitu inflasi sama dengan indeks harga tahun N dikurang indeks harga tahun N dikurang 1 per indeks harga tahun N dikurang 1 dikali 100%. Jadi keterangannya di sini adalah tahun N sama dengan tahun yang akan kita hitung inflasinya. Kemudian tahun N dikurang 1 adalah tahun sebelumnya dari tahun yang akan kita hitung inflasinya. Jadi kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh perhitungan inflasi tahunan, yaitu contohnya indeks harga konsumen IHK suatu negara tahun 2018 tercatat sebesar 122,99 dan tahun 2017 adalah 119,00. Hitunglah tingkat inflasi tahun 2018. Maka yang kita ketahui adalah IHK tahun N-nya adalah tahun 2018, yaitu 122,99. Sedangkan IHK tahun N dikurang 1, yaitu tahun sebelumnya dari tahun 2018, berarti adalah 2017. Maka IHK-nya adalah 119,00. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu inflasi sama dengan indeks harga tahun N dikurang indeks harga tahun N dikurang 1 per indeks harga tahun N dikurang 1 dikali 100%. Jadi kita masukkan indeks harga tahun N-nya. Tahun ke N-nya adalah
122,99 dikurang indeks harga tahun N dikurang 1, yaitu tahun 2017-nya 119,00 per 119,00, karena yang di bawahnya juga indeks harga tahun N dikurang 1. Kemudian kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 3,35%. Maka kesimpulannya adalah inflasi tahun 2018 itu adalah sebesar 3,35%. Jadi di sini kita akan membahas tentang dampak dari inflasi. Yang pertama di sini ada bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Jadi bagi masyarakat ini inflasi menyebabkan nilai real uang menurun. Nah, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi dapat mengurangi daya belinya. Sebaliknya, masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, misalnya pedagang atau pengusaha, akan memperoleh keuntungan lebih besar dari mereka yang berpenghasilan tetap. Nah, inflasi ini menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan, sehingga pedagang akan menambah jumlah barang yang akan ditawarkannya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua di sini bagi para penabung. Nah, bagi para penabung nilai real uang akan menurun yang nantinya akan merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang tunai. Nah, kemudian yang ketiga bagi debitur peminjam uang dan kreditur pemberi pinjaman. Nah, bagi debitur ini inflasi sangat menguntungkan karena saat mereka membayar utangnya, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat dia meminjamnya. Nah, sedangkan bagi kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang yang dikembalikan itu lebih rendah dibandingkan saat meminjamnya. Yang keempat bagi produsen. Nah, bagi produsen di sini inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Nah, bagi pengusaha kecil, naiknya biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Nah, yang terakhir bagi perekonomian nasional. Jadi, dampak bagi perekonomian nasional yang pertama investasi akan berkurang. Yang kedua mendorong tingkat bunga. Selanjutnya mendorong penanaman modal yang akan bersifat spekulatif. Yang keempat menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya solusi atau cara mengatasi inflasi ini. Yang pertama yaitu dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Yang pertama ada yang namanya kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan non moneter dan non fiskal. Jadi yang pertama kebijakan moneter dulu nih yang akan kita bahas. Jadi penawaran yang akan diberikan yaitu politik diskonto atau diskon polisi, yaitu kebijakan menaikkan suku bunga bank agar masyarakat menabung di bank. Semakin banyak uang yang ditabung di bank, jumlah uang beredar dalam masyarakat juga akan semakin berkurang. Nah, kemudian yang kedua itu operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI) kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang. Yang ketiga, cadangan kas minimum, yaitu
menaikkan persentase cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini mengharuskan bank umum menahan uang lebih banyak sehingga mengurangi jumlah uang yang akan beredar nantinya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan kredit. Kredit yang selektif, yaitu kebijakan memperketat persyaratan kredit. Kebijakan ini bertujuan mengurangi jumlah uang yang akan beredar di dalam masyarakat. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan yaitu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal di sini yaitu mengatur pengeluaran pemerintah atau APBN. Jadi kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengatur atau mengendalikan pengeluaran suatu negara. Saat inflasi, pemerintah akan mengurangi permintaan barang atau jasa sehingga harganya akan stabil. Misalnya mengurangi atau menghapus subsidi. Kemudian yang kedua, menaiki tarif pajak. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menambah penerimaan sektor pajak. Dengan kenaikan tarif pajak, tingkat konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa sehingga harga akan mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, kebijakan non-moneter dan fiskal. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan non-moneter dan non-fiskal ini untuk mengendalikan inflasi. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama adalah menambah kapasitas produksi melalui kebijakan pemberian subsidi dan premi. Yang kedua, menetapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan harga satuan produk. Yang ketiga, melarang impor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Yang keempat, menjaga kestabilan tingkat upah melalui pendapatan upah minimum regional. Yang kelima, melakukan pengaturan distribusi barang, misalnya melalui operasi pasar. Nah, yang keenam, mempermudah masuknya barang impor dengan menurunkan tarif impor. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.